Ya, kira-kira apa yang kemudian menjadi alasan meskipun prosesnya masih berlangsung, tapi setidaknya kita ingin membaca apa yang terjadi di Pemalang bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Ada Mbak Cassandra Putranto, psikolog forensik, dan juga Kiai Muhammad Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Cassandra, Pak Kiai. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi TV One. Selamat pagi. Ya, baik, saya mau ke Mbak Cassandra terlebih dahulu. Mbak Cassandra, yang terjadi di Pemalang ini sebenarnya fenomena atau kejadian seperti apa sih Mbak yang menjadi pertanyaan kenapa mereka melakukan hal tersebut meskipun prosesnya juga masih terus berlangsung, kita masih tunggu. Baik, pada dua kejadian sebenarnya ini salah satu saja ya, Pemalang, ada juga yang di Temanggung, ada juga di beberapa daerah lain. Tentu harus kita bedakan antara proses kejadian ini ada keterlibatan di dalam menghilangkan nyawanya dan menyimpannya atau hanya salah satu saja. Nah, kalau kita lihat di kasus Pemalang, ini diduga tewasnya karena penyakit. Lalu kemudian memang juga ada bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengalami sakit sejak 6 bulan yang lalu, tetapi 2,5 bulan terakhir tidak datang lagi ke puskesmas. Nah, diduga meninggalnya disebabkan karena penyakitnya. Nah, berarti penyimpangan yang dilakukan adalah karena menyimpan jenazah dalam kurun waktu 2,5 bulan, dan ternyata terkait dengan keyakinan bahwa yang bersangkutan bisa hidup kembali dengan adanya ritual-ritual tertentu. Nah, dalam hal ini tentu berbeda dengan kasus-kasus lain yang ada unsur pembunuhannya, artinya ada yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat kepada tewasnya orang lain. Tentu penilaian terhadap pelanggaran hukumnya itu menjadi bertambah. Oke. Ya, tapi apa Mbak kemudian poin-poin yang kemudian perlu diperhatikan karena proses hukumnya masih berlangsung, jangan sampai ini kemudian mengaburkan tadi seperti yang disampaikan Mbak Cassandra, apakah ternyata orang tua ini terlibat kemudian pada riwayat sehingga anaknya ini meninggal dunia, kemudian apakah memang menganut aliran-aliran tertentu, inikah kemudian yang juga terjadi di tengah masyarakat kita Mbak, ada kecenderungan pada keyakinan-keyakinan tertentu kemudian melakukan pada tindakan tersebut? Betul, jadi memang masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan tentu saja. Yang tadi disebutkan tentu harus betul-betul dikenali, diperiksa, itu alasannya mengapa harus ada visum, ada otopsi psikologis juga, ada penyidikan dan penyelidikan yang tentu saja harus dengan hati-hati untuk bisa membuktikan bahwa dalam kasus ini ada perilaku-perilaku apa saja yang memang terlibat gitu ya, mulai tadi dari misalnya mungkin ada kekerasan sebelumnya, apakah ada kemudian tindakan atau perilaku yang mengakibatkan tewasnya seseorang, lalu kemudian ada usaha menyembunyikan sampai menyimpan. Nah, ini semua adalah tindakan-tindakan yang tentu saja harus terbukti memang ada dan dilakukan, sehingga tentu akan menjadi kesimpulan dari hasil penyidikan kepolisian, lalu kemudian tentu diarahkan kepada undang-undang apa yang bisa dijerat kepada pelaku tersebut ya. Karena pada kasus-kasus ini tentu saja kan ada perbedaan-perbedaan ya. Apabila ternyata tadi terbukti ternyata ada upaya untuk menghilangkan nyawa itu tadi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ada yang karena ritual tertentu. Ketika kita bicara tentang ritual, itu ada keyakinan-keyakinan seseorang yang meyakini bahwa misalnya tadi seseorang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, atau ada juga yang misalnya keyakinan-keyakinan yang misalnya nih ada beberapa kasus, saya tidak bilang yang ini tapi tentu harus dibuktikan, apakah misalnya ada keyakinan bahwa seorang anak itu nakal, lalu kemudian untuk supaya dia tidak nakal, lalu kemudian dia dilakukan upacara-upacara tertentu begitu ya. Nah, di dalam upacara-upacara tertentu itu ternyata ada tindakan yang lalai yang akhirnya menganiaya dan bahkan mengakibatkan tewasnya korban. Misalnya salah satunya contoh, adanya hukuman-hukuman misalnya menenggelamkan, menyekap, menyimpan, dan lain sebagainya. Nah, semua tindakan-tindakan itu tentu harus dicarikan bukti-buktinya apakah memang ada tindakan-tindakan tersebut. Oke.
Nanti kita akan dalami hal itu lagi, Mbak Cassandra, tapi saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, kalau dari perspektif Pak Kiai mengenai ada kejadian keluarga yang menyimpan jenazah atau mayat ini seperti apa? Ya, pertama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita ini berburu-buru tidak boleh. Al-ajlah minasyaiton. Buru-buru itu bagian dari setan. Kecuali ada 6 hal. Di antara 6 hal itu adalah tajhizul janazah, adalah menyiapkan jenazah. Maka kalau tidak karena menunggu anak yang sangat-sangat dipentingkan atau ada hal yang memang sangat dipentingkan, sebaiknya jenazah yang sudah wafat itu segera dimandikan, segera disolatin, segera dikuburin. Jadi jangan ditunggu lama. Oleh karena itu kalau menurut ajaran Islam jelas menunda seperti itu, apalagi sampai busuk, adalah hukumnya adalah haram. Karena apa? Ya karena memang kewajiban harus dikuburkan dan itu menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu kolektif. Makanya satu kampung itu seperti udah benar itu segera dikuburkan, bukan karena baunya menyengat ya dari kasus sebelumnya, tapi memang jenazah itu harus segera dikuburkan. Ternyata secara medis katanya ini orang-orang yang meninggal kayak dulu kasus Aceh tsunami itu segera dikuburkan karena akan menimbulkan penyakit itu. Jadi dalam ajaran Islam memang ada kewajiban segera untuk menguburkan jenazah itu, sehingga itu melanggar dari Islam. Yang kedua, kalau itu adalah ritual ya tentu kita harus meneliti dulu ritualnya seperti apa ritualnya. Tetapi kalau sampai ritualnya itu ya membiarkan jenazah itu busuk di luar tanpa dikuburkan, apalagi ada keyakinan akan bangkit kembali, tentu kalau itu muslim jelas itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan saya khawatir juga karena ada perdukunan itu adalah bagian dari tumbal. Saya khawatir ya sebelum meneliti, tapi biasanya memang orang yang kolaborasi dengan jin, kolaborasi dengan makhluk halus dalam menyikapi sesuatu di dalam pengobatan, itu biasanya kita tidak mampu membedakan mana jin yang baik, mana yang buruk, karena jin bisa melihat kita. Kita pada dasarnya tidak bisa melihat jin, kecuali jin menampakkan diri pada kita. Sehingga kita sebenarnya berkolaborasi sangat mendalam dengan jin itu. Kalau dalam bukunya Fathiyakan As-Sihru tentang sihir itu, memungkinkan orang yang awalnya mendapatkan konsumsi informasi, mendapatkan teman dari jin, juga pengobatan dari jin, itu lama-lama dia minta tumbal. Di antara tumbalnya itu adalah membunuh orang, berzina, yang penyimpangan-penyimpangan, yang itu kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, Pak Kiai, Mbak Cassandra, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan hal ini, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mbak Cassandra, sekali lagi tanpa mendahului kemudian proses yang sedang berjalan di pihak kepolisian juga, tapi kalau dari tanda-tanda dari runutan peristiwa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua ini kepada anaknya di Pemalang, informasinya juga ternyata ini katanya tidak yang pertama, Mbak. Ini kecenderungannya seperti apa sih? Apakah memang ada mengarah pada tindakan kriminal tertentu atau ada kecenderungan memang keyakinan tertentu yang dianut, aliran tertentu yang diyakini? Baik, bisa jadi salah satu, bisa jadi keduanya, ya. Pada dasarnya sekali lagi tentu harus ada pemeriksaan menyeluruh dan komplit terhadap orang tua, ya, dari korban ini, dan juga tentu harusnya sih ada otopsi psikologis terhadap yang sudah meninggal ini, artinya untuk mengetahui apa yang sebelumnya kira-kira terjadi atau kondisi psikologi sebelumnya. Nah, tetapi yang jelas bahwa tadi sudah ada kata-kata mungkin dari beberapa saksi yang tentu layak dipercaya, apakah itu pemimpin desa atau tetangga dan lain sebagainya, bahwa ada keyakinan-keyakinan tertentu apakah nanti yang bersangkutan atau yang meninggal ini bisa hidup kembali, atau kemudian ada keyakinan-keyakinan ritual yang lain, ataukah tadi memang ada terbukti tindakan-tindakan yang mengakibatkan yang meninggal ini, anak yang ini tewas gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi ketika tindakan ritual tersebut sudah terbukti, memang juga bisa berarti ada tindakan pelanggaran hukumnya. Jadi artinya bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Nah, sekali lagi tentu harus ada bukti-bukti yang ditunjukkan dan ditampilkan dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap orang tua dari
jenazah yang meninggal ini. Oke, itu yang menjadi kunci ya Mbak Cassandra. Tapi apakah Iya. tindakan semacam ini di Indonesia Mbak, mungkin ada datanya juga, cukup banyak dijumpai atau seperti apa sih Mbak Cassandra? Nah, kita sendiri juga sebenarnya harus bisa mempelajari ya sejarahnya gitu kan, bahwa memang dalam perjalanan sejarah manusia itu kan sebelum mulai munculnya ada agama itu kan memang ada keyakinan-keyakinan ya, mungkin dari dulu ada animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Nah, selalu sampai di masa sekarang ini di era milenial ternyata masih ada saja orang yang punya keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, persoalannya adalah di dunia yang sudah sangat digital seperti ini sekalipun, apalagi terutama di pelosok-pelosok dan di daerah wilayah, ada saja orang yang mungkin masih menanamkan hal-hal tersebut. Misalnya tokoh-tokoh tertentu ya, yang mungkin dia menggunakan kekuatan-kekuatan untuk persuasinya, lalu kemudian menunjukkan kepada orang bahwa dia punya kekuatan, bahwa dia punya karakter-karakter yang harus dituruti, lalu kemudian dia bisa menumbuhkan keyakinan pada orang-orang ini yang seharusnya bisa memiliki keyakinan terhadap agama nih. Dalam hal ini mau agama apapun tentu kan pasti tidak mengizinkan adanya ritual-ritual semacam ini begitu ya. Tetapi kembali lagi, ketika ada tokoh-tokoh di lingkungan mereka yang bisa memberikan persuasi-persuasi ini, sehingga akhirnya mereka punya keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, salah satunya juga mungkin adanya kelemahan atau tipisnya keyakinan iman terhadap agama, sehingga akhirnya mereka sangat mudah mempercayai orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan mistis tersebut. Dan terutama salah satunya adalah masalah pendidikan. Ya, ketika masyarakat desa di daerah pelosok-pelosok ini mungkin tadi kurang adanya imannya rapuh, lalu kemudian mungkin kurang pendidikan, lalu kemudian akhirnya mudah dipengaruhi oleh orang, sehingga akhirnya masuklah nilai-nilai ritual-ritual dan bisik-bisik seperti ini. Oke. Gitu. Ya, oke, baik. Oke. Saya mau ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau melihat mengenai hal ini, sebetulnya ini kejadian kan tidak hanya terjadi di satu wilayah ya, di wilayah Pemalang Jawa Tengah, tapi juga ada di beberapa wilayah lainnya. Apa sih yang menjadi akar permasalahan ini kalau dari perspektif Pak Kiai? Ya, sebenarnya dari keyakinan akidahnya, saya ngelihatnya kan seperti tadi sampaikan dulu ada animisme kita, bahkan ada sebagian daerah yang membiarkan tubuh manusia yang meninggal itu tidak dikubur sampai kering kan. Ada sebagian yang punya keyakinan itu. Ya. Mungkin, ini sekali lagi mungkin masih ada dari sisa-sisa keyakinan yang itu. Artinya dari yang lama yang masih belum berubah. Disinilah tugas kami di bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan dakwah agar kalau dia muslim diperlakukan sebagaimana muslim, kalau tentu tidak muslim dia dakwain dengan baik, atau dia muslim tapi belum memahami dengan baik. Nah, itu tugas dakwah kami yang perlu menyampaikan dakwah kepada mereka. Yang kedua, ini masih kemungkinan karena kita belum mendapatkan keterangan, adalah memang tadi karena ada unsur dukunnya, sehingga ada mistis keyakinan di situ bahwa mungkin bisa keselamatan. Termasuk dia juga perlu dipertanyakan secara psikologi, mungkin ada kelainan, bagaimana ada orang sakit nggak boleh dijenguk oleh tetangga, ini kan berarti dia tidak bersosial, tidak bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat itu. Sehingga saya pikir bagaimanapun apapun yang menjadi motifnya dan kerangkanya, ini pekerjaan tidak baik, ini perbuatan tidak benar gitu. Yang harus kita semua mendakwa itu agar menjadi benar. Yang kedua, tentunya kami ingin berharap kepada pemerintah di daerah itu untuk turun langsung kepada masyarakatnya. Apalagi sudah pernah kejadian beberapa waktu sebelumnya sampai berbulan-bulan, itu kewajiban pemerintah setempat untuk ya turun ke lapangan dan mengantisipasi. Jadi tindakan hukum diperiksa oleh polisi, dihukum untuk kasus ini, saya pikir tidak terlalu dominan ya kepentingannya untuk memberikan aspek jera atau memberikan preventif. Karena ini orang yang tidak paham, bukan karena memang ingin berbuat pidana, tapi ketidakpahaman, ketidakngertian, dan juga mungkin terkena oleh tadi bisikan-bisikan setan itu. Maka fungsi dakwah penting bagi kami para ustadz di lapangan, mohon bisa lebih aktif. Bagi masyarakat, aparat desa itu intensif, karena mereka bisa memaksa, tidak boleh dibiarkan ketika itu penyimpangan secara undang-undang, dan itu menurut kedokteran juga menimbulkan penyakit, tentu ini harus dipaksa, artinya harus dilakukan penguburan bagi jenazah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu.
Baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Muhammad Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, dan juga Mbak Cassandra Putranto, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Kiai dan juga Mbak Cassandra. Amin. Sehat Amin, ya selalu. Rabbal Amin. Alamin. Alhamdulillah.